Pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidup, di mana semuanya terlihat berjalan biasa saja, lalu tiba-tiba satu momen kecil mengguncang hatimu tanpa aba-aba? Bukan karena peristiwanya besar, bukan karena kejadiannya menghebohkan, tapi karena ada rasa yang muncul begitu dalam, begitu tenang, dan begitu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika hari ini kamu menonton bagian ini, dengarkan dengan perlahan dan rasakan dengan jujur. Bisa jadi ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah menyentuh hatimu melalui perenungan yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktumu. Terima kasih sudah singgah. Terima kasih karena hatimu memilih untuk berhenti sejenak di channel Takdir Jodoh. Kehadiranmu di sini bukan tanpa alasan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu tidak sekadar lewat. Bisa jadi, ada bagian dalam dirimu yang sedang mencari jawaban, dan Allah mengantarkanmu ke sini sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang mengira hidup ini penuh kebetulan. Padahal dalam iman, kita diajarkan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengaturan Allah. Bahkan detik ini, bahkan keputusan kecil untuk menonton video ini, bahkan rasa penasaran yang membuatmu bertahan hingga menit ini. Jika kamu merasa video ini seperti berbicara langsung ke hatimu, jangan buru-buru menepisnya. Kadang Allah berbicara bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang tiba-tiba terasa dekat. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah tentang pertemuan. Tentang awal yang sering dianggap sepele. Tentang momen-momen kecil yang kelihatannya tidak penting, tapi ternyata menjadi pintu dari sesuatu yang besar. Tidak semua pertemuan membuat hati bergetar. Tidak semua perkenalan meninggalkan jejak. Tapi jodoh seringkali diawali dengan perasaan yang berbeda. Bukan cinta yang berisik, bukan rindu yang berlebihan, melainkan ketenangan yang muncul tanpa sebab. Kamu bertemu seseorang, bisa jadi lewat keadaan yang sangat sederhana. Bisa lewat pekerjaan. Bisa lewat pertemanan, bisa lewat situasi yang sama sekali tidak kamu rencanakan. Tapi sejak awal, ada satu hal yang terasa janggal. Kamu merasa tidak perlu berpura-pura. Kamu tidak sibuk memikirkan kesan. Kamu tidak takut menjadi diri sendiri. Bersamanya, kamu merasa cukup apa adanya. Dan rasa itu datang tanpa kamu undang. Inilah tanda pertama yang sering diabaikan banyak orang. Ketika Allah mempertemukan dua hati yang memiliki keterkaitan takdir, Allah tidak selalu langsung menurunkan rasa cinta. Kadang Allah menurunkan rasa aman terlebih dahulu. Rasa tenang, rasa diterima, rasa tidak dihakimi. Karena cinta bisa memudar, tapi ketenangan adalah fondasi yang jarang rapuh. Coba kamu ingat dengan jujur. Dari sekian banyak orang yang pernah kamu temui, berapa banyak yang membuatmu merasa lelah? Berapa banyak yang membuatmu harus menyesuaikan diri berlebihan? Dan berapa banyak yang membuatmu bisa diam tanpa merasa canggung? Jodoh seringkali hadir bukan sebagai sosok yang membuat jantung berdegup kencang, tapi sebagai sosok yang membuat napasmu lebih teratur. Pada fase ini, seringkali kita meremehkan perasaan. Kita berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya perasaan sesaat. Kita menganggapnya biasa. Kita menyebutnya sekadar nyaman. Tapi hati manusia tidak sembarang nyaman. Hati adalah tempat paling jujur yang dimiliki manusia. Dan ketika hati merasa aman pada seseorang, bisa jadi itu bukan tanpa sebab. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Allah tahu betapa banyak luka yang kamu simpan. Allah tahu betapa banyak kegagalan yang pernah kamu telan. Allah tahu betapa seringnya kamu berharap, lalu kecewa. Maka ketika Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang kehadirannya tidak menambah beban, itu bisa jadi cara Allah berkata bahwa kamu pantas mendapatkan ketenangan. Bagian pertama ini bukan tentang memastikan dia adalah jodohmu. Bukan tentang klaim atau kepastian. Tapi tentang mengenali tanda. Tentang menyadari bahwa ada pertemuan yang tidak datang untuk sekadar lewat. Ada pertemuan yang datang untuk mengetuk pintu hati, meski belum tentu langsung masuk ke dalam hidup. Seringkali, jodoh datang di saat hidupmu belum rapi.
di saat kamu masih membereskan diri, di saat kamu merasa belum siap mencintai. Tapi Allah tidak menunggu kesiapan versi manusia. Allah bekerja berdasarkan hikmah, bukan logika manusia. Allah tahu kapan hatimu perlu disentuh, bukan kapan hidupmu terlihat sempurna. Jika kamu merasa pertemuan itu datang di waktu yang salah, bisa jadi itu datang di waktu yang paling tepat menurut Allah. Karena tidak semua yang baik harus datang setelah segalanya siap. Kadang yang baik datang untuk membuatmu siap, untuk mengajarkanmu bertumbuh, untuk memperlihatkan bahwa hatimu masih hidup dan mampu merasakan. Pada titik ini, biasanya hati mulai bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa aku tidak biasa saja? Mengapa pertemuan ini terasa berbeda? Dan disitulah banyak orang mulai melawan perasaannya sendiri. Mereka menutup hati, mereka menjauh, mereka berpura-pura tidak peduli. Bukan karena tidak merasa, tapi karena takut berharap. Padahal berharap kepada Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah menggantungkan harapan sepenuhnya pada manusia. Bagian pertama ini mengajarkan bahwa mengenali rasa bukan berarti harus memiliki. Menyadari tanda bukan berarti harus memaksa. Kadang yang diminta hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang bekerja, meski kamu belum melihat hasilnya. Jika sampai di sini kamu merasa kisah ini seperti cerminan hidupmu, tarik napas sejenak. Tenangkan hati, dan izinkan dirimu merasakan tanpa menyimpulkan terlalu cepat. Tidak semua yang datang harus segera diberi label. Ada yang cukup disimpan dalam doa. Ada yang cukup dijaga dalam sikap. Untuk menyalurkan energi positif, tuliskan angka 77 di kolom komentar dengan niat yang baik. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa apapun yang sedang kamu rasakan, Allah selalu lebih tahu arah terbaiknya. Semoga bagian pertama ini membuat hatimu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih percaya bahwa tidak ada satupun pertemuan yang hadir tanpa izin Allah. Pernah ada satu fase dalam hidup di mana kamu merasa sudah melangkah menjauh, tapi hatimu justru seperti ditarik kembali ke arah yang sama. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak punya kendali, tapi karena ada sesuatu yang terasa lebih kuat dari sekadar keinginan. Jika kamu sedang berada di fase ini, tenangkan dirimu sejenak. Dengarkan dengan hati yang jujur. Karena bisa jadi, bagian kedua ini sedang berbicara langsung tentang hidupmu. Ada momen ketika kamu sadar bahwa rasa itu mulai tumbuh terlalu dalam. Lalu logikamu mengambil alih. Kamu mulai berkata pada diri sendiri bahwa ini tidak masuk akal, bahwa waktunya tidak tepat, bahwa kondisinya tidak memungkinkan, bahwa kamu harus menjaga jarak, dan kamu pun melangkah mundur dengan segala keyakinan bahwa itu adalah keputusan terbaik. Tapi anehnya, sejak kamu menjauh, justru namanya semakin sering muncul di benakmu. Inilah fase yang sering disalahpahami. Banyak orang menyebutnya kebetulan. Padahal dalam iman, kita percaya bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Allah tidak mempertemukan kembali sesuatu yang tidak memiliki makna. Jika seseorang terus hadir dalam lintasan pikiranmu, jika kisah tentangnya terus datang dari arah yang tidak kamu duga, mungkin Allah sedang mengajarkan satu hal penting. Bahwa ada takdir yang tidak bisa kamu atur dengan jarak. Pada bagian ini, hidup seakan sedang menguji keteguhan hatimu. Kamu merasa sudah cukup kuat untuk melupakan. Kamu merasa sudah cukup dewasa untuk tidak berharap. Tapi setiap kali kamu mulai merasa tenang, sesuatu kecil terjadi. Sebuah cerita, sebuah nama, sebuah kejadian sederhana. Dan semuanya kembali membuka pintu yang sudah kamu tutup rapat. Banyak orang mengira bahwa jika sesuatu terus kembali, itu berarti harus diperjuangkan mati-matian. Padahal tidak selalu demikian. Ada kalanya Allah menghadirkan kembali bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Bukan untuk digenggam, tapi untuk disadari. Karena tidak semua takdir meminta kamu bertindak. Sebagian takdir hanya meminta kamu percaya. Ketika Allah ingin menjauhkan dua insan, Allah tidak butuh alasan yang rumit. Cukup dengan satu rasa hambar, hati akan menutup dengan sendirinya. Tapi jika Allah ingin mendekatkan,
bahkan jarak fisik pun tidak cukup kuat untuk memutus rasa. Bahkan keheningan pun justru memperjelas makna. Di fase ini, kamu mulai merasakan tarik ulur batin. Hatimu ingin diam, pikiranmu ingin tenang, tapi perasaan seolah belum selesai. Kamu bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa benar-benar melepaskan? Mengapa rasa ini tidak juga hilang meski aku sudah berusaha? Dan di titik inilah kamu perlu jujur. Bisa jadi ini bukan tentang kegagalan melupakan, tapi tentang pelajaran yang belum kamu pahami. Allah tidak pernah mengulang peristiwa tanpa hikmah. Jika sesuatu kembali hadir, itu bukan untuk menyiksamu. Itu untuk membentukmu. Bisa jadi Allah sedang melatih kesabaranmu. Bisa jadi Allah sedang menguji keikhlasanmu. Atau bisa jadi Allah sedang memintamu untuk berhenti melawan alur yang sedang ditata. Namun penting untuk diingat, mendekatkan takdir bukan berarti menghalalkan semua cara. Allah tidak pernah menyuruh hambanya melanggar batas demi rasa. Jika perasaan itu membuatmu resah, membuatmu lalai, atau membuatmu jauh dari nilai yang kamu pegang, maka itu bukan kedekatan yang diridai. Karena takdir yang baik selalu berjalan seiring dengan ketenangan iman. Di bagian kedua ini, banyak orang terjebak pada satu kesalahan. Mereka mengira bahwa seringnya dipertemukan kembali adalah tanda untuk memaksa. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana sikapmu saat takdir itu bergerak. Apakah kamu tetap menjaga adab? Apakah kamu tetap menjaga niat? Apakah kamu tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah? Ada kalanya kamu perlu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi, dan mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari? Karena fokus pada makna akan membuat hatimu lebih tenang daripada fokus pada hasil. Tidak semua yang dekat harus menjadi milik. Tidak semua yang terasa kuat harus berakhir dalam ikatan. Tapi semua yang datang membawa pelajaran, jika kamu mau belajar. Pada fase ini, biasanya doa menjadi lebih sunyi. Kamu tidak lagi berani menyebut nama. Kamu hanya berkata dalam hati, jika ini baik dekatkan, jika tidak jauhkan dengan cara terbaik. Dan doa seperti ini bukan tanda menyerah. Itu tanda kedewasaan. Itu tanda bahwa hatimu mulai berserah, bukan memaksa. Allah Maha Lembut dalam mengatur takdir. Allah tahu kapan harus mendekatkan dan kapan harus menahan. Allah tahu kapan kamu perlu diuji dengan jarak dan kapan kamu perlu dikuatkan dengan harapan. Dan seringkali, yang terasa menyakitkan di mata manusia, justru adalah bentuk perlindungan di mata Allah. Jika hari ini kamu merasa sedang berada di persimpangan, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Jangan pula menyalahkan dirimu karena masih merasa. Merasa bukanlah dosa, yang penting adalah bagaimana kamu menyikapinya. Jaga dirimu, jaga hatimu, jaga hubunganmu dengan Allah. Karena disitulah kunci ketenangan berada. Bagian kedua ini mengajarkan bahwa takdir tidak selalu bergerak lurus. Ada belokan, ada jeda, ada jarak. Tapi selama kamu tetap berjalan bersama Allah, tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Bahkan langkah mundur pun bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju yang lebih baik. Jika sampai di sini hatimu terasa berat, izinkan dirimu beristirahat sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan beban yang selama ini kamu genggam sendiri. Untuk menyalurkan energi positif, tuliskan angka 77 di kolom komentar dengan niat yang baik. Jadikan itu sebagai simbol keikhlasan dan kepercayaan bahwa Allah selalu menyiapkan akhir yang terbaik. Bagian kedua ini bukan tentang memastikan akhir cerita. Ini tentang menenangkan proses, tentang memahami bahwa jika sesuatu terus kembali, mungkin bukan untuk dimiliki sekarang, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih siap. Dan ketika waktunya tiba, apapun yang Allah tetapkan tidak akan pernah meleset. Ada satu fase dalam perjalanan rasa yang jarang disadari banyak orang. Fase ketika perhatianmu tidak lagi tertuju pada siapa dia, tetapi pada siapa dirimu setelah kehadirannya. Jika bagian pertama adalah tentang pertemuan, dan bagian kedua adalah tentang tarik ulur takdir, maka bagian ketiga ini adalah tentang perubahan.
Tentang bagaimana Allah bekerja bukan hanya dengan mempertemukan dua hati, tetapi dengan membentuk satu jiwa agar lebih matang, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya. Jika hari ini kamu sampai pada bagian ini, izinkan aku mengatakan satu hal dengan lembut. Kamu tidak sedang membaca kebetulan. Kamu sedang berada di titik refleksi yang tidak semua orang mau lalui. Dan itu berarti hatimu sedang diajak naik satu tingkat lebih tinggi. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah jujur pada perasaanmu sendiri. Dan terima kasih karena memilih untuk mendengarkan, bukan menutup hati. Pada tahap ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Kehadiran seseorang tidak lagi membuatmu gelisah seperti dulu. Tidak lagi membuatmu ingin menggenggam erat. Tidak lagi membuatmu takut kehilangan secara berlebihan. Sebaliknya, kamu mulai merasa ingin menjaga. Bukan hanya menjaga hubungan, tapi menjaga sikap, menjaga niat, dan menjaga dirimu sendiri. Dan perubahan ini tidak datang dari paksaan. Ia tumbuh perlahan, seiring dengan bertambahnya kesadaran. Inilah tanda yang sering luput diperhatikan. Ketika seseorang hadir dan membuatmu ingin menjadi lebih baik tanpa dia harus meminta. Kamu menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, lebih sadar dalam bertindak, bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena kamu tidak ingin menyakiti. Dan perasaan seperti ini jarang muncul tanpa sebab yang dalam. Allah tidak mempertemukan dua insan hanya untuk membuat salah satunya jatuh. Allah mempertemukan untuk mengangkat, meski caranya tidak selalu terasa menyenangkan. Kadang Allah mengirim seseorang bukan untuk menjadi tujuan akhir, tetapi untuk menjadi pengingat. Pengingat bahwa hatimu masih hidup, pengingat bahwa kamu masih bisa berubah, pengingat bahwa kamu masih mampu mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Di bagian ketiga ini, fokusmu mulai bergeser. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan, apakah dia akan bersamaku atau tidak? Kamu mulai bertanya, apakah kehadirannya membuatku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh? Dan pertanyaan ini adalah tanda kedewasaan iman. Karena cinta yang benar tidak pernah meminta kamu melanggar nilai yang kamu yakini. Jika seseorang membuatmu lebih menjaga pandangan, lebih menjaga lisan, lebih menjaga batas, maka ia membawa kebaikan meski belum tentu menjadi milik. Dan jika seseorang membuatmu lupa diri, lupa adab, lupa arah, maka sejauh apapun rasa itu, ia perlu dikaji ulang. Karena Allah tidak pernah menitipkan kebaikan dalam bentuk yang menjauhkanmu darinya. Pada fase ini, doa-doamu mulai berubah. Kamu tidak lagi memaksa hasil. Kamu tidak lagi menuntut kepastian. Doamu menjadi lebih tenang, lebih sederhana. Kamu berkata dalam hati, jika ini bagian dari rencanamu, mudahkan. Jika bukan, kuatkan aku untuk menerima. Dan doa seperti ini bukan tanda kalah. Itu tanda bahwa hatimu mulai berserah dengan utuh. Banyak orang mengira berserah berarti berhenti berharap. Padahal berserah adalah bentuk harapan paling tinggi. Harapan yang tidak lagi bergantung pada manusia, tapi sepenuhnya disandarkan pada Allah. Di titik ini, kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kedamaian karena tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu berada dalam pengawasan yang maha baik. Bagian ketiga ini juga mengajarkan satu hal penting. Bahwa jodoh bukan hanya tentang siapa yang kamu dapatkan, tetapi tentang siapa yang kamu jadi. Jika seseorang hadir dan membuatmu lebih sabar, lebih ikhlas, lebih sadar diri, maka kehadirannya tidak sia-sia. Meski ceritanya tidak berakhir seperti yang kamu bayangkan. Tidak semua kisah indah berakhir dengan pernikahan. Tapi semua kisah yang ditata oleh Allah selalu berakhir dengan pelajaran. Dan pelajaran itu seringkali jauh lebih berharga daripada hasil yang kita inginkan. Karena dari sanalah kamu dibentuk menjadi pribadi yang lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan di masa depan. Pada titik ini, kamu juga belajar melepaskan tanpa membenci, mengikhlaskan tanpa melupakan kebaikan, menerima tanpa merasa kalah. Kamu mulai paham bahwa kehilangan bukan selalu hukuman.
Terkadang kehilangan adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum tentu baik untukmu dalam jangka panjang. Jika seseorang yang kamu pikir jodoh ternyata tidak berjalan bersamamu hingga akhir, bukan berarti kamu salah menilai. Bisa jadi kamu benar merasakan, tapi waktunya tidak sama. Bisa jadi kalian saling menguatkan untuk fase tertentu, lalu berpisah dengan tugas masing-masing. Dan itu pun bagian dari takdir. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Allah tidak akan mengujimu dengan sesuatu yang tidak bisa kamu lewati. Jika hari ini kamu masih berdiri, masih bisa merenung, masih bisa berdoa, itu artinya kamu sedang dibimbing, bukan ditinggalkan. Bagian ketiga ini mengajakmu untuk berhenti mencari tanda di luar, dan mulai mendengarkan tanda di dalam. Apakah hatimu lebih tenang atau lebih resah? Apakah jiwamu lebih lapang atau lebih sempit? Karena ketenangan adalah bahasa Allah yang paling halus, tapi paling jujur. Jika sampai di sini hatimu terasa hangat dan ringan, mungkin ini adalah konfirmasi bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Jalur berserah, jalur percaya, jalur menerima bahwa rencana Allah selalu lebih luas daripada bayangan manusia. Untuk menyalurkan energi positif, tuliskan angka 77 di kolom komentar dengan niat yang tulus. Niatkan sebagai bentuk kepercayaan, sebagai simbol bahwa hatimu memilih untuk percaya pada ketetapan Allah, apapun bentuknya. Biarkan energi baik itu kembali padamu dalam bentuk ketenangan. Terima kasih sudah menyimak bagian ketiga ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih karena tidak menyerah pada proses. Ingatlah satu hal, jodoh tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang dengan waktu yang tepat. Dan selama kamu terus memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menjaga niat, apapun yang ditakdirkan untukmu akan datang tanpa perlu kamu kejar.